Masa nggak tahu? Ulang lagi ya. Tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur cuci hidung, cuci muka. Cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki. Ya. Walaupun puasa nih tinggal berapa lagi ya, sekitar 1,5 jam lagi, tetap harus semangat. Jamnya berbukanya jam berapa? Kira-kira 1,5 jam lagi kita mau berbuka, harus tetap semangat. Coba Bunda mau dengar suaranya. Takbir. Allah. Sekali lagi takbir. Allah. Nah, sebelum kita mulai, Masya Allah, Akmal, Baim, Ridwan nggak bisa bener ya. Ini masjid loh. Ayo lagi Ajril mulai. Masya Allahu Akbar. Gak usah ikut, nanti biarin aja. Ya, sebelum kita mulai, hari ini Bunda mau ngajakin anak-anak Bunda semua nonton film. Nonton film. Nanti dari film itu ada sebuah instruksi atau sebuah perintah yang harus dilakukan sama anak Bunda. Yang bisa melakukannya dengan baik, yang bisa menuangkan apa yang sudah ditonton dalam tulisan, itu nanti akan ada hadiah, akan dapat hadiah. Makanya ditonton baik-baik, disimak baik-baik, biar siapa tahu anak Bunda dapat rezeki, dapat hadiah cuman gara-gara menulis. Bisa semua? Ya. Ya, sebelum kita tonton, kita baca surat 3 terakhir, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Semuanya baca, sudah hafal. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Ikhlas. Qul huwallahu Allah. Alam yakul lahu. Iya, pelan-pelan bacanya, jangan kayak naik kereta. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nanti film yang kita tonton mungkin Bunda aku udah pernah lihat, ini mah udah aku tahu ceritanya. Kalaupun sudah tahu, diam dan perhatikan. Ya, diam dan perhatikan, ditonton, diresapin. Dari situ nanti ada sebuah perintah yang harus kalian lakukan. Kalau perintahnya bisa dilakukan dengan baik, anak Bunda semua dapat hadiah. Tapi tentunya dipilih, tidak semuanya. Yang terbaik yang akan mendapatkan hadiah. Jadi ada kesempatan, hadiahnya nantilah surprise. Namanya hadiah nggak diberitahu. Namanya orang dikasih hadiah surprise. Bisa semua? Sudah siap? Sebelum nonton ada rambu-rambunya yang harus diperhatikan. Yang pertama, boleh tidak ketika kita lagi nonton film berisik? Kenapa tidak boleh berisik? Tidak kedengeran, mengganggu temannya. Terus juga kita nggak bakal ngerti apa maksud filmnya kalau kita berisik. Jadi tolong anak Bunda semua harus dalam keadaan tenang. Apalagi? Selain tidak berisik, apalagi? Tidak bercanda pastinya. Jadi kalau tidak mau nonton silakan di luar. Bunda nggak mau maksa. Bunda Santi aku nggak mau nonton, silakan boleh di luar. Tidak mengikut pun tidak masalah. Iya, biar si Akmal nggak usah ikutan. Terus apa lagi? Ya, tidak ngobrol sama. Jadi tolong diperhatikan, didengarkan, dilihat, disimak dengan baik filmnya apa. Bunda yakin semua udah pernah nonton film ini. Udah tahu ceritanya. Tapi kalaupun sudah tahu, harap diam saja. Dari situ nanti akan ada instruksinya. Sudah siap? Siap. Mari.
Malin, anakku. Kau benar anakku kan? Mengapa kau begitu lama tak memberi kabar? Hah? Anak? Siapa itu Uda? Perempuan jelek ini ibumu? Bukankah ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah... Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya. Nak, aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak. Benarkah itu Uda? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal? Ya benar, orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini. Ya. Sungguh tega kamu, nak. Malin pun menendang pasir hingga mengenai wajah ibunya. Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Orang tua lusuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan ibuku. Malin, cukup, nak. Tanda di tanganmu tak bisa berbohong. Dilihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Mande Rubayah tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, aku sangat yakin kalau dia anak kandungku yang aku besarkan dengan penuh cinta kasih. Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan. Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin, Ama. Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti. Kira-kira tadi film itu menceritakan tentang apa ya? Malin Kundang. Ya, cerita tentang Malin Kundang. Apa sih yang film itu tadi sampaikan? Ceritanya mengenai Malin Kundang, betul namanya Malin Kundang. Ceritanya mengenai apa? Jangan durhaka dan durhaka. Jangan durhaka kepada siapa? Orang tua. Gimana sih caranya? Durhaka itu caranya gimana? Melawan, terus mendorong, terus membohongi orang tua, terus menendang, memaki-maki, terus hah? Oh iya, harus sayang sama orang tua, betul sekali. Nah, gini, Bunda, itu kan cuma cerita. Itu kan cuma cerita, Bunda. Emang ada, Bunda, zaman sekarang anak yang dikutuk jadi batu? Kira-kira gimana? Ada nggak kira-kira? Bisa terjadi. Nah, kisah Malin Kundang itu bukan hanya sebuah dongeng. Kalau dongeng itu adalah cerita yang disampaikan oleh orang tua dari mulut ke mulut yang belum tentu kebenarannya. Tapi kalau kisah Malin Kundang yang kita tonton itu ada buktinya.
Kalau anak-anak bunda jalan-jalan sana Minang, kalau nggak salah ya daerah sana Sumatera Barat, itu benar-benar ada batu yang benar-benar dia batunya kayak orang sujud. Kayak tadi tuh maling kundangnya lagi sujud gitu minta maaf. Jadi dia benar-benar terjadi ya. Jadi anak bunda semua jangan berpikiran kalau itu cuma film doang bunda, nggak mungkin lah ada orang dikutuk jadi batu. Mungkin saja karena sudah ada bukti nyatanya. Apa? Iya, makanya anak bunda nih bukan hanya memaki, bukan hanya mendorong dan sebagainya. Ketika orang tuanya, Dodo, tolong dong mama beliin kecap. Ah nggak mau ah, Dodo lagi sibuk main handphone. Nah, itu bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira kalau seperti itu? Dosa tidak? Dosa tidak? Nah, membuat hati ibu, ayah ketika diperintahkan tidak mau menurut itu juga bagian dari dosa. Jadi makanya anak-anak bunda bukan hanya menendang atau memukul seperti yang tadi maling kundang lakukan, mendorong, tidak. Tapi ketika anak bunda melawan, mengatakan ah, dalam Al-Quran udah dikatakan ketika kita mengatakan ah saja, cuma ngomong ah, mama aku nggak mau, ibu aku nggak mau ah, gitu. Itu saja sudah jadi dosa. Kenapa? Cek apa? Ngomongnya kayak gitu. Cek itu ya sama aja. Makanya dicekek, serem amat orang tuanya dicekek. Ya, jadi anak bunda semua, dalam Islam ketika kita berbicara sama orang tua itu ada adabnya. Bahasanya harus baik, tidak boleh kasar, tidak harus tinggi. Mama, misalnya gitu teriak. Ibu, ambil aku makan. Nyuruh-nyuruh itu tidak baik. Hah? Kalau misalnya ibunya nggak kedengar, emang ibunya budek ya nggak mungkin lah. Kamu ngomong baik-baik juga ibunya denger kok, gitu. Jadi tidak ada seorang ibu atau ayah yang tidak sayang sama anaknya. Semua orang tua tuh sayang. Dan harus begitu juga, semua anak harus sayang kepada orang tuanya. Karena apa? Orang tua kita sudah melahirkan, sudah mendidik, sudah membesarkan. Nanti ada pertanyaannya. Ada sudah mendidik, sudah membesarkan kalian. Itu dengan sangat luar biasa. Kalau kalian tidak berbakti, bagaimana nanti kalian akan dapat keberkahan? Karena dalam hadis dikatakan ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Jadi kalau mama kalian, ibu kalian berdoa, ya Allah tolong jadikan anak saya anak yang soleh, anak yang pinter, mudah-mudahan naik kelas. Itu kalau mamanya berdoa, Allah langsung ijabah. Jadi jangan sampai kalian tidak minta doa restu dari orang tua nih, apalagi yang lagi-lagi ujian. Itu penting sekali, deketin mamanya, sayangin, mama doain aku ya, itu doanya dikabulkan, makbul. Beruntung kalian yang masih punya kedua orang tua, masih ada ayahnya, masih ada ibunya, sayangin mereka. Ya tadinya bunda mau ada sedikit permainan di Kak Iwan, tapi karena waktunya udah jam 5, nggak sampai jam berapa selesainya gitu, karena tugasnya lumayan. Jadi nanti mudah-mudahan besok ya kita lanjutkan kembali ya. Jadi hari ini kita akhiri, besok hari Jumat. Besok gimana? Nanti ada pengumuman dari Kak Iwan. Sekarang bangun lagi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang uang infaknya. Terus ada lagi kah yang mau bertambah untuk besok kegiatan sanlat kita di hari Jumat? Ya Erik, mau daftar? Iya, sanlat pesantren kilat. Ya, nanti bilang sama Kak Marifa uangnya. Iya. Kenapa nak? Datangnya nanti kalian dimasukin ke dalam grup. Nanti hari ini adalah semua anak bunda yang ikut pesantren kilat atau sanlat akan dimasukin ke dalam grup. Biar mamanya baca dan tahu datang jam berapa, bawa apa. Boleh, bawa bantal juga boleh. Jadi sekarang uang infaknya keluarkan dulu. Yang
silakan sama Kak Marifah. Kalau misalnya Bunda aku pengen banget ikut, tapi uangnya besok boleh nggak? Boleh. Yang penting ngomong dulu sama Kak Marifah. Bilang dulu sama Kak Marifah, nanti Kak Marifah akan konfirmasi ke orang tuanya bener tidak. Jadi kalau hari ini nggak bawa uangnya nih, mamanya lupa belum ngasih, boleh besok. Ya karena besok kita masih ngaji, bukan libur. Jadi besok ngaji seperti biasa jam 4 sore. Ya, besok ngaji seperti biasa jam 4 sore. Karena besok kita mau berbagi takjil sama teman-teman kita di jalanan. Ya, jadi makanya besok datang. Ayo infak dulu, siapa yang mau berinfak? Silakan ke Kak Marifah, uang amalnya dikeluarkan. Yang udah ada uang amal, silakan kasih ke Kak Marifahnya. Ya nih Kak Iwan mau jalan, siapkan uangnya. Ayo yang mau beramal, yang mau beramal. Ada lagi yang mau bayar zakat? Nggak ada. Ayo jadi batu Rido. Iya kayak gitu ya. Ya, jadi sekali lagi diingatkan, yang mau ikut kegiatan sanlat hari ini, yang belum bawa uangnya silahkan. Nanti hubungin Kak Marifah atau guru kelasnya. Bunda aku mau ikut, Kak aku mau ikut. Uangnya besok di hari Jumat bisa, ya. Jadi perhatikan semuanya. Oke, sekarang ya Rapi. Iya, nanti ngobrol. Iya, biarin aja. Pulangin kan? Di jam 17.03. Oke, sekarang duduk ya rapi semuanya. Dari laki-laki atau perempuan duduk ya rapi. Ya, silakan yang perempuan. Salamin jangan lupa semua guru-gurunya. Ya. Kan ada kayak gini. Kan perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Kalau laki-laki nanti. Oke, perempuan dulu ya. Salapu. Nanti Kanida mana? Nanti yang nganter siapa? Nanti siapa yang mau jemput kamu? Kanida. Oh, Kanida. Bilang Kanida suruh temuin Umi Wilda dulu ya. Ini satu set sama Kak Azra. Ya, silakan yang laki-laki. Jangan dorong-dorong. Gak usah dorong-dorong dong. Ini nakal banget sih, nggak baik begitu. Apa